Ya, Piala Dunia U20 batal, akankah peta politik berubah? Untuk memperbincangkan hal ini sudah bergabung bersama saya pemirsa. Siang hari ini saya sudah diapit oleh dua narasumber luar biasa. Ada Bang Adian Apitupulu, politikus PDIP. Selamat siang Bang. Selamat Sehat? siang, sehat. Sama ada Bang Pangi Syarwi Caniago, saya juga Bang. Sehat. Merah-merah kita hari ini karena kita akan membahas PDIP. Kita tahu juga efek politiknya di dalam negeri kita seperti apa Bang Pangi. Karena ada nampaknya ada perbedaan, tadi juga disampaikan oleh Bang Adian Apitupulu, Pak Presiden Jokowi dengan kader-kader PDI. Ya, sebetulnya kalau kita bicara dampak elektoral ya, sejauh mana ada kekhawatiran elektabilitas PDIP dan seterusnya. Pertama, saya melihat kalau misalnya kenaikan harga saja yang langsung berhubungan dengan kebutuhan kita hari-hari, misalnya gas, listrik, kebutuhan pokok dan seterusnya, termasuk misalnya kenaikan BBM dan seterusnya, ternyata tingkat kepuasan terhadap pemerintah approval rating atau level confidence-nya 70%. Itu yang langsung berhubungan dengan kitanya, perutnya, rakyatnya gitu. Apalagi ini hanya sekedar tontonan, saya bukan mengecilkan, mohon maaf, bola gitu, bukan maksud ini. Tiba-tiba kemudian ada asumsi, persepsi bahwa ini akan menggerus elektabilitas partai PDIP misalnya, akan punya dampak yang cukup besar. Bahkan kasus-kasus korupsi besar pun kadang-kadang tidak punya dampak signifikan terhadap partainya. Jadi saya memang ini harus diukur berdasarkan hasil survei. Pasca ini bagaimana pengaruh terhadap PDIP elektabilitasnya, apakah akan naik atau turun atau biasa saja, tidak terlalu berdampak. Karena memang itu menjadi catatan, kalau saya meyakini bahwa ini hanya reaksioner musiman begini ini, setahu saya meyakini kalaupun nanti disurvei bisa dilihat tidak akan terlalu berdampak kepada elektabilitas partai, termasuk PDIP yang dianggap, kan banyak mengatakan kalau misalnya PKS atau publik atau masyarakat atau mahasiswa yang mendemo ini, yang menuntut ini tetap jalan gitu. Tapi kalau udah PDIP yang ngomong, turnya beda, efeknya besar. Bahkan kita sebagai U20 bisa gagal. Nah, apa yang disinggung oleh Bang Adian tadi, apa sekuat itu? PDIP-nya apakah sekuat itu juga sehingga bisa, saya melihat memang mencermati misalnya Pak Erik selama ini apapun maunya Pak Erik itu diamini. Tidak ada yang tidak bisa sama Pak Erik. Prestasinya, kemudian beliau menjadi Menteri BUMN, kemudian jadi Ketua PSSI bisa. Tapi kali ini saya nggak tahu apakah memang ini adalah sinyal juga atau ini menjadi kode juga bagi Pak Erik. Hati-hati dengan PDIP. Jangan anggap semua Bapak ini, Pak Erik ini bisa semuanya. Tapi kalau misalnya nggak ACC dari PDIP, kalau nggak setuju PDIP nggak bisa. Jadi Pak PDIP itu ya beda. Pak Erik semuanya oke hari ini. Tapi kalau PDIP yang udah bicara pasang badan, bicara ideologi udah nggak bisa. Bang Pangi, tapi nanti kita harus tetap mengukurnya. Tapi dari respon masyarakat yang membanjiri komentar di akun Iwayan Koster dan juga Ganjar Pranowo, apa yang bisa dibaca dari situ, Bang? Bagaimana respon masyarakat? Efeknya nanti terhadap Pilpres juga. Ya, kalau misalnya itu efek reaksioner masyarakat, sentimen atau opini, itu kan biasa, termasuk persepsi. Itu bisa empirik, objektif, bisa intersubjektif. Pandangan masyarakat juga nggak bisa dikanalisasi bahwa semuanya menolak. Nggak bisa, artinya media sosialnya hati-hati juga. Ini akun ya, juga bagaimana mereka berpikir secara common sense, secara fair. Equality belum tentu juga media sosial itu representasi bahwa semua masyarakat Indonesia melawan sikap dari PDIP atau menolak sikap dari PDIP atau melawan sikap dari Mas Ganjar atau Pak Iwayan Koster. Belum tentu juga. Ini yang mana dulu yang menolak gitu. Karena begini, karena kalau misalnya bicara tentang sentimen apa yang disampaikan bahwa ini seolah-olah bahwa masyarakat umum, kan kita paham, saya saja punya pandangan, pikiran yang misalnya bisa sama berbeda, mazhab kita beda-beda. Saya mengatakan bahwa FIFA itu berpolitik. Nah, artinya apa? Jangankan kemudian kaitan olahraga tidak boleh berpolitik. Tapi FIFA sekalipun itu berpolitik hari ini. Misalnya begini, dalam konteks misalnya Rusia dianggap imperialisme penjajah. Nah, pertanyaannya, apa bedanya Israel dengan Rusia? Sama-sama menjajah. Kenapa yang ini di-skip tidak bisa ikut Piala Dunia, kenapa ini masih bisa? Kan itu, artinya jangan kemudian dibebankan kesalahan itu kepada PDIP, ke Indonesia. Mestinya Indonesia tidak menjadi tuan rumah, batal puasanya jadi tuan rumah, tapi Israel juga harus di-skip, kan begitu. Kalau memang FIFA-nya tidak berpolitik, kalau misalnya empirik objektif, tapi kan FIFA-nya intersubjektif. Nah, ini yang kemudian kita, apalagi yang dibilang Bang Adrian tadi, pengurusan FIFA yang begitu banyak negaranya tiba-tiba dalam waktu sekejap dia bisa memutuskan untuk memindahkan itu. Bagaimana konsensusnya, bagaimana kesepakatannya. Nah, itu aroma
aroma amis politiknya ada nggak? Oke. Itu yang kemudian seberapa kuat Pak Iwayan Koster atau Mas Ganjar yang hari ini tertuduh yang kemudian disalahkan karena tidak. Oke, kita memahami emosi masyarakat. Dianggap ini momentum ini jadi hilang. Ya. Jadi kebanggaan kita sentimen marah masyarakat. Kita memahami itu, bukan kita nggak marah. Tapi hati-hati juga mencermati apa yang dilakukan FIFA hari ini. Gitu. Nah, FIFA sudah mengambil sikap untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Sekarang kita bicara efeknya, Bang Panggi. Karena ini ada beberapa kemudian lembaga survei yang sudah coba-coba untuk melakukan kalkulasi efek terhadap hal ini. Termasuk yang katanya pendukung Ganjar ini justru banyak dari mereka yang mendukung Israel juga tidak apa-apa main di Indonesia gitu untuk Piala Dunia U20. Ya begini kalau Mbak Kenane, jadi memang semua keputusan itu ada konsekuensi. Bahkan Soekarno pun keluar dari PBB pun itu keputusan dianggap ini mungkin kalau dibanding keputusan ini hal yang bukan remeh-temeh, kecil banget gitu ya. Keberanian sikap bagaimana ideologi itu ada dalam partai gitu. Nah jadi saya mencermati justru adalah soal ideologi PDIP hari ini. Memang kalau kita bicara tentang calon presiden kita hari ini atau tokoh-tokoh yang bertarung itu kan lebih banyak kepada populisme, figur, modal elektabilitas, kan itu yang selalu ditanyakan, kan jarang menanya mana ideologinya. Nah, platform ideologi bagaimana partai zero tolerance, ada batas-batas toleransi, partai punya sikap, punya ideologi. Jangan-jangan saya memahami, mohon maaf, ini yang sedang dicoba disampaikan oleh PDIP. Bahwa termasuk mungkin Mas Ganjar juga dianggap, kalau selama ini Mas Ganjar hanya dianggap tokoh populis, tokoh media sosial, atau sebagai calon kepala daerah yang hanya punya modal elektabilitas saja. Tapi mana ideologinya? Paling tidak nanti Mas Ganjar dalam kampanye kan bisa juga menjelaskan bahwa saya punya ideologi. Saya ada sikap, saya tidak sebagai orang yang reaksioner, hanya musiman dan sentimen-sentimen saja. Salah satu contoh adalah ideologi PDIP, mohon maaf Bang Adian ya, penolakan pemilu ditunda atau perpanjangan presiden 3 periode, itu ideologi sebetulnya. Kalau, mohon maaf saya sering kali menyampaikan ini, kalau nggak ada PDIP, kalau nggak ada penjaga gawang demokrasi kita, PDIP sebagai gatekeeper, bisa saja Pak Jokowi bukan 3 periode, mungkin seumur hidup. Karena pengusungnya adalah PDIP. Tapi bagi Ibu Mega, karena ini adalah ideologi, ini adalah sikap partai, bahwa Pak Jokowi memang hebat. Tingkat kepuasannya, approval ratingnya, level confidence-nya 70% is okay. Dianggap presiden terbaik, silakan. Tapi kata Ibu Mega, pembatasan kekuasaan itu menjadi prinsip ideologi bahwa hanya dua periode, 14 Februari begini. Pak Jokowi selesai. Nah itu menurut saya ada Bang ideologi Panggi. Partai yang sedang dibangun oleh PDIP. Tapi begini Bang Panggi, kan kita sama ini juga melihat Pak Jokowi nampaknya juga mengendorse Ganjar Pranowo. Tapi dengan adanya momentum ini nampaknya ada perbedaan pendapat antara Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo lah. Nanti ini juga akan bisa menjadi game changer kah di Pilpres 2024? Ya kalau game changer kemudian atau bahwa ada split ya sikap antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, justru yang orang akan bertanya ketika nanti jawaban bahwa apapun sikap itu, kalau kemudian amanah konstitusi ada misalnya histori ideologi tadi bahwa Indonesia punya ideologi bahwa penjajahan di atas bumi itu tidak boleh, ada batas itu, bahwa tidak ada kompromi di situ. Nah, pengkhianat konstitusi itu justru kemudian kalau Pak Jokowi itu juga akan berhati-hati, takut tergelincir juga kan, karena pengusung Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, kemudian itu yang diingatkan oleh PDIP, Pak Jokowi jangan tergelincir karena Pak Jokowi adalah PDIP, Pak Jokowi, dan Pak Jokowi diusung oleh ideologi PDIP. Sehingga Pak Jokowi pun sangat berhati-hati. Maka dalam pidato dia kan selalu mengangkat tetap bicara Palestina, hak kemerdekaan atas penjajahan imperialisme itu tidak dibenarkan oleh konstitusi kita. Supaya presiden juga tidak mengkhianati konstitusi. Nah itu yang kemudian hari ini persoalan common sense atau kita fair, siapa yang salah? Apakah sikap Mas Ganjar yang benar atau Pak Jokowi yang benar? Sebetulnya semuanya sama benar, tapi kapasitas Pak Jokowi kepala negara, kepala pemerintahan, ingin mendamaikan ini. Sementara Mas Ganjar sebagai kepala daerah dan beliau juga bagaimanapun tentu ada yang senang, ada yang tidak senang. Bahkan elektabilitas beliau misalnya di Indonesia Timur mungkin agak menurun misalnya. Karena sentimen dianggap bahwa ini ada politik olahraga agama gitu. Tapi bisa saja ini akan memperkuat Mas Ganjar. Kan ada pertanyaan kemarin, ada yang mengatakan, mana yang lebih kuat ideologinya Mbak Puan dibanding Mas Ganjar? Saya mengatakan, apa ideologi Mas Ganjar? Sejauh ini memang saya nggak melihat itu. Jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah ideologi bagi beliau ke depannya. Bahwa beliau itu punya sikap juga. Jangan-jangan ini bisa menjadi ideologi Ganjar, artinya apakah ini arahan betul? Mbak Kenane, kalau saya mencermati tadi bahwa ini menarik dua keyword ya, politik dan olahraga. Nah kalau bicara politik olahraga, sebetulnya
kan terkesan bahwa ini ada politisasi, ada keinginan mau diambil PDIP ingin mengambil suara kanan karena blok ideologis rentang blok super blok itu kan ada kanan kiri nasionalis Islam, ada kemudian ingin menggeserkan begitu. Tapi kan untuk apa juga bagi PDIP yang sudah hari ini aja sudah leading sebagai partai pemenang pemilu, beberapa hasil survei menunjukkan seperti itu. Apakah hanya untuk itu? Saya juga nggak percaya pada mazhab itu gitu. Nah, yang kedua adalah misalnya begini, ketika Piala Dunia kemarin ya, ada lambang LGBT, masih ingat kan waktu itu, Qatar punya prinsip, punya ideologi di situ, nggak bisa ditawar-menawar, bahwa kalau FIFA nggak bersedia kan memang tidak bisa berlangsung. Tapi kemudian kan Qatar punya ideologi, punya bargaining, punya prinsip, punya sikap, bahwa FIFA mengalah. Nah sekarang berarti ini pertanyaannya, apakah Indonesia yang nggak punya bargaining, sikap, atau memang kemampuan kita melobi di FIFA-nya nggak kuat, atau memang terlalu kuat DNA politiknya di FIFA itu, untuk kemudian ini digoreng untuk menggiring seolah-olah underdog effect, terzolimi. Nah seolah FIFA yang merasa menang, kemudian masyarakat dia rasa dizolimi, dan PDIP dan partai-partai lain merasa dizolimi juga. Jadi ini yang kemudian menarik bagi saya, sebenarnya politik dan olahraga ini bukan kali ini saja, bahwa dulu misalnya di dalam Olimpiade tahun 1977 dan sekian, saya lupa tahun-tahunnya, kemudian ada orang yang bagaimana mengangkat kaum diskriminatif terhadap kulit hitam kan, mereka tidak pakai, ketika di ajang itu mereka nggak pakai sandal, kemudian mengangkat kain hitam ya kan, kemudian ada penyanderaan terhadap satu orang Israel untuk meminta di dalam ajang Olimpiade, meminta untuk pembebasan terhadap sandera Palestina. Itu di dalam ajang Olimpiade. Saya boleh tambahkan. Dunia U20 tidak jadi digelar di Indonesia, tapi yang belum diputuskan bagaimana nanti yang diusung oleh PDIP dalam Pilpres 2024. Kita tunggu nanti. Bang Adian Apitupulu, terima kasih atas kehadiran siang hari ini, dan juga Bang Panggi sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan Apa Kabar Indonesia siang dengan informasi lainnya usai jeda. Terima kasih Bang Adian. Terima kasih Bang Panggi.